Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib ayyuhat talabah tulabul judud, marhaban bikum, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, selamat datang di MA Plus Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Taib, insyaallah pada video pertama kali ini Ustadz akan memberikan beberapa hal penting mengenai fikih. Taib, bismillah. Nah, hal yang menurut yang Ustadz rasa penting yang pertama adalah ma ta'riful fiqh. Apa pengertian dari fikih itu sendiri? Al-fiqhu lughatan, fikih secara bahasa ialah al-fahmu, paham. Jadi fikih artinya adalah al-fahm atau paham, memahami sesuatu. Al-fiqhu bermakna al-fahmu. Kemudian wal fiqhu istilahan, dan fikih secara istilah itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi'a'malil mukallafina wa aqwalihim wal muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, jadi yang dimaksud dengan fikih secara istilah ialah kita mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seorang hamba dan juga perkataan-perkataannya. Yang dimana hukum-hukum syariat ini diambil atau dipetik dari adilah-adilah at-tafsiliyah. Apa itu adilah at-tafsiliyah? Ialah Al-Quranul Karim was Sunnah An-Nabawiyah. Yang dimaksud dengan al-adilah at-tafsiliyah ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wa ma yata'allaqu bihima, dan apa-apa yang berkaitan dengan keduanya, seperti ijma' dan juga ijtihad. Ya, itu dia mengenai definisi dari fikih. Secara bahasa artinya paham, secara istilah itu maksudnya kita mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan juga perkataan, yang dimana hukum-hukum tersebut dipetik dari nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa kita perlu belajar ilmu fikih ini. Nah, pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat, dan di antara orang-orang yang berilmu, kalau kita bisa perinci atau yang termasuk di dalamnya, itu adalah juga orang-orang yang belajar fikih ini juga akan termasuk dalam keutamaan fadilah dari ayat ini. Kemudian yang kedua, dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari redaksi sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, apa itu? Yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan dipahamkan dalam urusan agama. Jadi akan mudah baginya untuk paham dalam urusan agama. Nah, itu dia. Jadi di antara tanda Allah SWT menginginkan kebaikan terhadap seseorang ialah Allah SWT pahamkan dia urusan agama. Salah satunya adalah fikih ini. Nah, itu dia keutamaan, jadi sangat-sangat luar biasa sekali. Yang pertama, kita diangkat derajatnya. Yang kedua juga Allah SWT menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Nah, itu dia. Kemudian juga di antara keutamaan yang lain atau alasan mengapa kita perlu belajar ilmu fikih ini adalah karena seperti yang di definisi tadi, bahwa ilmu fikih itu mempelajari tentang perbuatan-perbuatan hamba dan juga perkataan-perkataannya. Nah, agar kita bisa beribadah dengan baik dan benar, maka diperlukanlah kita perlu belajar ilmu fikih ini. Dan adapun
kitab yang akan kita pakai nantinya adalah kitab Minhajus Salikin yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Nah, kitab ini adalah kitab yang ringkas dalam masalah fikih yang dimana mu'alif atau penulis di sini menggabungkan antara permasalahan-permasalahan fikih dan juga dalil-dalilnya. Dan penulis di sini dia tidak membahas secara panjang lebar, akan tapi membahasnya secara singkat. Bahkan beliau terkadang tidak mencantumkan hukum dari suatu ibadah, misalnya apakah dia wajib atau sunnah, jika ada dalil yang sangat jelas, jadi dicukupkan dengan dalil itu saja. Jadi insya Allah buku ini kedepannya ketika kita akan membacanya nanti bersama-sama, ini buku yang insya Allah sangat mudah kita pahami karena pembawaannya juga sangat ringkas. Baik, ya. Nah, itu dia mungkin hal-hal penting yang perlu kalian ketahui. Semoga bermanfaat buat kalian. Apabila ada kesalahan itu murni dari Ustadz, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.